Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak? Baik, Pak. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu Bapak akan mengabsen kehadiran kalian. Baik anak-anak, sebelum kita lanjut pembelajaran hari ini, terlebih dahulu mari kita membaca doa bersama. Afan dipimpin pembacaan doanya. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Birahmatika ya arhamar rahimin. Selanjutnya Bapak akan mengabsen kehadiran. Baik, yang pertama Taufikur Rahman. Hadir Pak. Yang kedua Andi Bobi. Hadir, Pak. Yang ketiga Afan. Hadir Pak. Yang keempat Muhammad Sahar. Hadir Pak. Yang kelima Muhammad Arsyad. Belum. Hadir, Pak. Oke, alhamdulillah sepertinya hadir semua ya, tidak ada yang tidak hadir ya. Jadi hadir semua ya, tidak ada yang tidak masuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak. Hadir semua. Ya, alhamdulillah hadir semua. Ya anak-anak, sebelum kita melanjutkan materi, terlebih dahulu kita akan mereview materi sebelumnya. Ya. Sebelum kita melanjut pada materi hari ini, terlebih dahulu kita mengulang atau mereview materi sebelumnya. Materi sebelumnya apa anak-anak? Wudu, Pak. Wudu. Ya, materi sebelumnya kita telah berbicara panjang lebar seputar wudhu. Yang mana wudhu itu adalah, kemarin sudah kita bahas, salah satu cara untuk menghilangkan hadas kecil yang merupakan prasyarat dalam melaksanakan sholat. Dan pada materi sebelumnya kita semua telah membahas tentang rukun-rukun wudhu, yang mana diantaranya adalah niat wudhu, basuh muka, basuh tangan sampai siku, kemudian mengusap sebagian kepala, kemudian basuh kaki, dan yang terakhir adalah tertib. 3. Baik, Bapak akan mencoba bertanya kepada kalian, siapa yang masih ingat niat wudhu? Ya, coba Taufikur Rahman bacakan niat wudhu. Niat wudu. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Gimana yang lain, benar atau salah? Benar, Pak. Alhamdulillah, jadi semua masih ingat ya. Kalau begitu materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya jangan sampai dilupakan, karena itu adalah perkara yang sangat penting dalam agama kita yang harus kita lakukan setiap hari, bahkan minimal 5 kali dalam setiap hari. 3. Selanjutnya kita akan memasuki materi baru, yaitu sambungan dari bersuci. Setelah membahas wudhu, kita akan membahas tentang tayamum, yang mana tayamum ini adalah cara bersuci alternatif yang jika seseorang tidak mendapatkan air atau tidak bisa menggunakan air, maka dia harus bertayamum sebagai ganti wudhu atau ganti wudhu. Jadi kita akan memahami apa itu pengertian tayamum. Tayamum itu
adalah sebuah rukhsah, sebuah peringatan sebagai pengganti wudhu dan mandi wajib, yang mana rukhsah tayamum ini diberlakukan bagi orang yang udzur. Udzur dalam artian karena tidak mendapatkan air atau ada air tetapi tidak dapat menggunakannya. Jadi tayamum ini media utamanya adalah debu tanah ya. Debu tanah. Jadi tayamum ini tadi sebagaimana dijelaskan adalah pengganti wudhu dan mandi. Jadi ketika seseorang tidak bisa berwudhu karena tidak ada air atau karena ada penyakit udzur, maka dia bertayamum. Begitu pula dengan orang yang berhadas besar yang dia wajib mandi, dan ketika memandi tidak ada air atau karena ada udzur di badannya ada penyakit, maka dia tidak bisa mandi, maka wajib juga bertayamum. Dan tayamum ini adalah menggunakan debu tanah. Setelah kita mengerti apa itu tayamum dan medianya, yaitu berupa debu tanah yang suci, selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan tayamum, yaitu syarat dan rukun daripada tayamum. Pertama kita akan membahas daripada syarat tayamum. Yang kedua adalah masalah rukun tayamum. Adapun syarat tayamum ini ada 3. Yang pertama yaitu tidak mendapatkan air setelah mencarinya. Jadi syarat utama daripada tayamum itu tidak mendapatkan air, dan itu sudah dilakukan setelah mencari. Artinya kalau misalnya tidak ada air tapi belum mencari, maka tidak boleh. Syaratnya harus pertama sudah mencari. Yang kedua adalah berhalangan menggunakan air. Dikarenakan sakit atau yang lainnya. Yang ketiga syaratnya adalah yaitu telah masuk waktu. Telah masuk waktu sholat. Artinya sampai waktu sholat telah tiba, air masih tidak ditemukan, atau dia masih benar-benar tidak bisa menggunakan air, maka bolehlah dia bertayamum. Ya, coba Bapak minta salah satu dari kalian untuk mengulangi apa tadi syarat-syarat tayamum. Coba saudara Asad, silakan Asad, apa tadi yang Bapak sampaikan dari syarat-syarat tayamum? Yang pertama adalah kalau tidak ada air di sekitarnya. Yang kedua, kalau dia berhalangan menggunakan air, misalnya ada penyakit yang uzur gitu. Yang ketiga adalah telah masuk waktu sholat gitu. 3. Alhamdulillah Hasan, bagus, pintar ya. Jadi sudah ingat tentang syarat-syarat tayamum. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang rukun tayamum. Jadi syarat tayamum ada 3. Ada rukun tayamum ini ada 4. Yang pertama adalah 3. rukun tayamum ada 4. Yang pertama adalah niat. Yang kedua adalah mengusap muka.
Yang ketiga mengusap tangan. Yang keempat tertib. Jadi inilah rukun-rukun tayamum. Yang pertama niat. Niat daripada tayamum adalah nawaitut tayammuma istibahatus sholati fardhan lillahi ta'ala. Coba anak-anak baca sama-sama niat. Ya. Nawaitut tayammuma istibahatis sholati fardhan lillahi ta'ala. Ya, itu tadi niat tayamum ya. Jadi niat itu letaknya di dalam hati, kemudian dibantu dengan mulut, dilapaskan dengan mulut. Dan niat ini dilakukan pada saat mengusap wajah dengan debu. Jadi caranya metodenya adalah yang pertama ambil debu dengan kedua tangan. Setelah itu dihentakkan untuk mengurangi banyaknya debu di tangan. Lalu setelah itu diusapkan dari atas sampai ke bawah. Ya, itu. Nah, ketika mengusap muka tadi dari atas ke bawah itulah masuk niat bertayamum, ya. Setelah itu baru masuk pada rukun yang ketiga yaitu mengusap tangan. Nah, mengusap tangan jangan menggunakan debu yang sudah diambil, gunakan tempat yang lain. Kita beralih ke tempat lain. Setelah itu mengusap tangan dengan cara begini. Ini 4 jari ditaruh di bawah sini, di bawah jari yang kiri, ya, kanan ya. Jadi 4 jari kiri ditaruh di bawah 4 jari kanan, diusap sampai ke atas siku, kemudian terus putar ke atas, berakhir di jempol kanan. Jadi jempol kiri ditemukan dengan jempol kanan. Nah, itu mengusap tangan. Sebaliknya begitu pula dengan tangan kiri. Tangan kiri sampai siku naik ke atas, kemudian berakhir dengan mengusap jempol kiri. Selesai daripada rukun tayamum yang ketiga. Nah, rukun tayamum keempat adalah tertib, itu berurutan antara mengusap muka dan mengusap tangan. Artinya tidak boleh mengusap tangan dulu baru muka. Nah, paham anak-anak? Paham, Pak. Baik, tadi sudah Bapak jelaskan daripada rukun-rukun tayamum. Selanjutnya ini Bapak ada sebuah permainan. Jadi permainan ini nanti Bapak akan tempel, ya. Kemudian kalian akan diberi kartu. Setelah itu kalian memasangkan kartu ini sesuai dengan bagian yang ada di atas papan tulis. Misalnya di situ ada syarat dan rukun. Jadi kalian ketika dapat itu harus menganalisa ini masuk syarat atau termasuk rukun, ya. Kalau kalian meyakini itu termasuk syarat, maka kalian maju dan menempel di bawah tulisan syarat. Paham? Ya. Paham, Pak. 3. Nah, ini Bapak yang tolong Anti Bobby bantu Bapak menempel. Jangan kelihatan ya. Gerakan lepas. Dulu kan. Ya. Ya, terima kasih. Selanjutnya Bapak akan membagikan kartu untuk masing-masing dari kalian. Ya. Selanjutnya silakan kalian menganalisa dari tulisan itu masuk bagian yang mana, atau masuk syarat atau rukun. Setelah kalian yakin, ya, baru kalian menempel. 3.
Oke. Baik, mari kita koreksi bersama ya. Bagaimana tempelan kalian? Pertama, syarat tayamum. Ya, ini syarat tayamum telah masuk waktu sholat, berhalangan menggunakan air, tidak ada air dan telah berusaha mencari air. Benar atau tidak? Benar, Pak. Ya. Benar, Pak. Tiga. Ya, benar. Alhamdulillah. Selanjutnya kita periksa yang namanya rukun. Ini rukun tayamum, ada niat, ada mengusap muka dengan debu, ada mengusap tangan kanan hingga siku dengan debu, dan mengusap tangan kiri hingga siku dengan debu. Tiga. Ya, jadi sudah benar semua. Selanjutnya Bapak akan menyimpulkan materi pada hari ini. Jadi kesimpulan materi kita pada hari ini adalah berbicara tentang tayamum, yang mana tayamum adalah cara bersuci ketika tidak mendapatkan air atau ketika seseorang berhalangan daripada menggunakan air, maka dia harus bertayamum ketika akan melaksanakan sholat. Dan syarat dan rukun tayamum sudah kita bahas tadi, di mana syaratnya ada 3 dan rukunnya ada 4 dengan rincian dan uraian sudah Bapak jelaskan. Selanjutnya Bapak akan mencoba bertanya kembali pada salah satu atau 2 orang daripada kalian seputar dari apa yang sudah Bapak sampaikan. Coba saudara Taufikur Rahman, apa tadi niat daripada tayamum? Bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammum istibahati sholati fardhu lillahi ta'ala. Ya, bagus. Alhamdulillah, masih hafal. Kemudian saudara Akan, coba sebutkan salah satu rukun tayamum. Pertama, niat. Kedua, mengusap muka dengan debu. Ketiga, mengusap tangan kanan hingga siku dengan debu. Yang keempat, mengusap tangan kiri hingga siku dengan debu. Dan yang terakhir adalah tertib. Ya. Alhamdulillah sudah paham semua, sudah ingat semua. Baik, selanjutnya mari kita tutup materi pembelajaran hari ini. Bapak minta kepada saudara Bobby untuk memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demikian materi kita pada hari ini. Bapak mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan, dan Bapak ucapkan terima kasih atas perhatian kalian. Berkata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga.